Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Hendra Hilman di channel YouTube Hendra Hilman. Bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, jangan lupa Anda nonton dulu, lalu komen, dan jangan lupa subscribe ya, dan share ke teman-teman Anda, karena sharing is caring. Oke, so sebagai pemilik bisnis, saya ingin fokuskan kepada Anda bahwa kita sebagai pemilik bisnis itu tidak bisa hanya tinggal diam saja, kita tidak bisa ngeflow, ya kan? Memang saat ini mungkin banyak kondisi di mana kita harus berpikir, harus melihat situasi kanan kiri, melihat kompetitor dan sebagainya. Itu memang harus kita lakukan. Tugas pemilik bisnis adalah bagaimana memastikan bisnisnya terus bisa berinovasi, terus bisa berkembang, mengikuti update zaman sekarang, jangan sampai kita ketinggalan. Ya, kalau kita ketinggalan, apa yang terjadi ya bisnisnya tidak berkembang. Nah, jadi di dalam topik kali ini saya akan fokus kepada sistem. Tapi kalau menurut saya, sistem itu yang paling penting adalah mindset kita dulu. Ya, do you have the belief? Ya, do you have the belief? Anda yakin nggak kalau Anda bisa dan mampu punya bisnis yang besar? Pertanyaannya adalah seberapa besar ya visi bisnis Anda? Kalau Anda punya visi yang besar, harusnya Anda punya bisnis bisa mengarah ke sana. Coach, saya nggak tahu nih visi itu apa. Visi itu apa sih? Apa yang disebut visi? Visi adalah impian Anda, tujuan Anda. Ya, 10 tahun, 20 tahun dari sekarang tuh apa yang Anda inginkan, apa yang Anda bayangkan di dalam bisnis Anda tuh terjadi seperti apa? Kebayang nggak? Oh, nanti saya punya cabang sekian, nanti saya punya franchise, nanti saya punya bisnis unit yang baru, nanti saya punya grup ini, grup itu, dan sebagainya. What is your vision? Ya, bisa saja visi itu bentuknya cabang, atau mungkin Anda bisa punya satu target khusus yang Anda ingin capai, omset sekian, dan sebagainya. Tapi bisa juga visi itu sebuah satu pesan. Ya, satu pesan. Contohnya, visi saya adalah saya ingin mere-educate 10 juta pengusaha di Indonesia dan di dunia internasional. Jadi, itu sebuah pesan yang saya punya satu dorongan dari hati, saya ingin mencapai itu. Anda pun bisa memberikan satu pesan tertentu. Ya, misalnya apa? Coca-Cola salah satu visinya adalah menyegarkan dunia. Menyegarkan dunia. Jadi, dia satu campaign marketing yang saya lihat adalah, atau yang kita sering lihat, intinya adalah bagaimana minuman tersebut menjadi satu kesegaran. Saya bukan ingin promosi Coca-Cola, tapi saya ingin menunjukkan kepada Anda adalah kalau Anda punya visi yang jelas, ya, your business itu akan mengarah kepada visi Anda. Jadi yang paling penting, sistem yang harus Anda kuasai adalah your mindset dulu. Apakah Anda punya visi yang jelas, tergambar benar-benar jelas sekali? Kalau Anda punya gambaran yang jelas, ya lebih mudah bisnisnya menuju ke sana, right? Ray Kroc, ya, dia memiliki satu visi yang jelas. Di setiap kota di Amerika saat itu ada Golden Arches yang terus di mana-mana terlihat seperti gedung gereja. Dan dia punya visi yang sangat jelas. Bahkan dia baru datang ke satu restoran aja dia udah punya visi sejelas itu. Nah, itu poin saya. Jadi kalau you have the vision yang sangat jelas, yang benar-benar tergambar, Anda akan bisa mencapai visi Anda. Itu yang pertama. Jadi sistem, kalau menurut saya, is not about SOP, is not just about job desk dan sebagainya, KPI. No, it's not about that. It's about mindset. Mindset Anda. Ya, do you have the mindset? Apakah Anda punya mindset untuk bisa mencapai hasil yang Anda inginkan di dalam bisnis Anda? Ya, satu kali saya punya klien, dan klien saya adalah seorang ibu rumah tangga. Basically dia cuma punya toko kecil, ya, punya grosir kecil, dia punya bisnis fashion, hijab, baju muslim. Lalu dia bilang gini, saya tanya, Bu, ibu mimpinya apa? Lalu dia gambar peta Indonesia. Ya, gambar peta Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, begitu kan ya? Itu kan lagu Sabang sampai Merauke generasi 70-an gitu ya, atau 80-an. Tapi generasi 90 ke sini, Sabang sampai Merauke ternyata lagunya nggak seperti itu. Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke laut, Indonesia tanah airku, Indomie. Basically saya cuma kasih tahu sama Anda bahwa seberapa kuat sekali tagline, ya. Ini sedikit intermezzo buat Anda basically. So kalau tagline-nya begitu kuat, ya, sehingga orang inget gitu kan. Nah, anyway, so it's about mindset, ya. Jadi ibu ini dia gambar peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lalu dia titikin setiap kota-kota, ya, saya titikin di setiap pulau. Saya tanya, Bu, ini apa maksudnya? Ini kota-kota. Yang saya titikin ini kota-kota. Di mana nanti bisnis saya akan ada di situ. Wow, Bu.
Keren banget. Sekarang ibu di mana? Saat itu ya, sekitar 5-6 tahun yang lalu. Saya masih ingat. Karena ibu itu gambarnya begitu sangat jelas. Dan saat ini dia sudah punya lebih dari 10 cabang di Indonesia. Luar biasa. Tadinya mulai di toko kecil di Bandung, di Pasar Baru. Wow, this is very luar biasa. Ya. So ini adalah pengalaman nyata. Ya, saya yang sebagai coach saya merasa terharu sekali. Saya merasa wow, luar biasa. Seorang ibu rumah tangga yang punya visi yang begitu jelas. Saya ada satu contoh lagi. Ya, seorang klien saya, dia seorang dokter. Dia punya satu visi, saya pengen punya klinik gigi ya yang ada di Indonesia, tersebar di Indonesia, klinik giginya, dental klinik. Dan saat ini sudah ada 6 cabang di Indonesia. Luar biasa. Ya. Nah, itu mulai dari mindset. Ya. The system is based from your mindset. Apakah you have the belief? So the system based on your belief system. Apakah Anda punya keyakinan? Yakin nggak? Atau aduh takut nih, aduh kayaknya kalau gini gimana? Nanti orang bilang susah, nanti ini nggak bisa, dan sebagainya. Ada fear di dalam pikiran kita yang membuat kita tidak yakin untuk bisa punya visi itu. Udahlah, jangan mimpi lah, itu mah hayalan aja. Banyak orang mungkin bilang seperti itu kepada kita, dan akhirnya kita bilang, ya udahlah, demi kita merasa, ya samalah, kamu punya mimpi, nggak usah mimpi-mimpi gede-gede lah, itu mah orang-orang doang, teori doang. Ya, mungkin kita demi ikutin yang rame-rame begitu, ya udahlah, akhirnya mimpi kita yang sudah kita miliki, kita tidak kejar, atau kita tidak fokus ke sana. Itu pertama, is about the mindset, right? Yang kedua, setelah kita punya mindset yang benar, kepercayaan diri yang benar, keyakinan yang benar, dan fokus yang benar, sistem yang kedua, ya, ini yang paling penting, adalah Anda harus punya goal. Apa bedanya mindset? Goal itu berarti dan plan. Goal dan plan. Ya, apakah Anda saat ini pastinya mungkin Anda sedang liburan, sedang santai dengan keluarga, gitu kan? Anda planningkan nggak liburan Anda? Pasti Anda planningkan kan? Mau kemana, hari pertama, kemana, hari kedua, kemana, hari ketiga, kemana, pasti Anda planningkan, betul ya? Nah, Anda juga planningkan, misalnya Anda ada acara pernikahan, atau nanti anak Anda ulang tahun, atau Anda anniversary, ya kan? Pasti Anda planningkan, bisa jadi setahun sebelumnya. Wah, ada golden anniversary nih, 2 tahun lagi, pasti Anda sudah planning dari sekarang, nanti acaranya bagaimana, nanti dekorasi seperti apa, gitu kan? Banyak yang sudah Anda planningkan. Ya, nanti ada acara misalnya kantor, peresmian kantor 10 tahun atau ulang tahun kantor 10 tahun. Ya, tahun depan misalnya. Anda sudah planning dari sekarang, nanti ada acaranya gimana, rundown-nya seperti apa, siapa saja yang di dalam panitia. Anda sudah planningkan. Ya, untuk acara-acara demikian Anda planning loh. Tapi untuk hidup Anda, untuk bisnis Anda, do you plan it? Do you have a plan for your business? Ya, setahun dari sekarang, marketingnya bagaimana, operation system bagaimana, timnya seperti apa, secara strategi salesnya bagaimana, produk-produk baru apa yang akan kita launch dan sebagainya. What is your plan and goal? Bedanya ini mindset ya. Mungkin mindset adalah itu sebuah fondasi yang sangat kuat, the mindset, ya, visi dan sebagainya. Goal setahun goal, ya, 1 year goal, mungkin 6 bulan punya planning, atau setahun punya planning, 3 years goals, ya. Marvel, Disney, mereka punya goal, punya plan, ya. Film A akan di launch misalnya apa, Doctor Strange saat ini, ya, yang sedang hit, gitu kan, nanti ada Thor dan sebagainya, mereka sudah planningkan, bahkan mungkin setahun sebelumnya, atau mungkin 2 tahun sebelumnya, atau bahkan sebelum itu. Doctor Strange saat ini, ya, yang sedang hit, gitu kan, nanti ada Thor dan sebagainya, mereka sudah planningkan, bahkan mungkin setahun sebelumnya, atau mungkin 2 tahun sebelumnya, atau bahkan sebelum itu, ya, mereka sudah plan dengan begitu detail. Jadi goal and plan itu adalah bagian dari sistem, ya. Jadi kalau Anda pikir, wah, sistem itu harusnya SOP nih, sistem itu harusnya, iya betul, itu juga bagian dari sistem lagi, itu manajemen sistem. Ini the system from you. Ya, jadi sebelum kita masuk ke dalam bisnis system, kita masuk ke dalam personal system dulu. Do you have the right mindset? Do you have the right goal? Do you have the plan yang jelas untuk bisa mencapai goal Anda? Right? Nah, setelah mindset, setelah goal and plan, baru nomor 3, your business. Your business system. Nah, your business system gimana? Mulainya dari mana?
mulai bisnis sistem ya pertama bisnis modelnya seperti apa Anda harus bayangkan kalau Anda mulai baru atau kalau Anda yang sudah jalankan bisnis Anda mesti lihat apakah bisnis saya yang saat ini saya jalankan masih oke nggak dengan running seperti ini. Sometimes sebagai pemilik bisnis saya mesti lihatnya dari helikopter view, mesti dari atas. Kadang-kadang kalau kita lihat benar-benar kita ngerjain bisnis, kita di dalam kapal, kita nggak kelihatan bisnis kita tuh bagus apa enggak, bocornya di mana dan sebagainya kita nggak kelihatan karena kita di dalam kapal. Mungkin bocor kelihatan karena kita masih ke sana masih ke sini, ngurusin sana ngurusin sini. Semuanya masih sama saya sendiri diurusinnya, semua kan karyawan sama saya, urusan marketing sama saya, beli brosur sama saya, beli ini sama saya, gitu kan urusan ini sama semua sama saya, beli barang segala macam, supplier semua, customer pun masih saya handle sendiri. Ya, bisnisnya berarti mengacu kepada diri sendiri, pada saya sendiri. Ya, which is good nggak? Good, ya pasti bagus. Tapi pertanyaannya adalah mau berapa lama Anda seperti itu? Pengalaman saya jalankan bisnis. Tadinya saya juga punya bisnis seperti itu. Saya merasa saya semua yang harus saya kerjain. Ya, saya punya bisnis ya sekarang bersyukur puji Tuhan. Alhamdulillah saya punya bisnis ada 3 saat ini yang sudah jalan. 1 yang saya aktif. Dan 2 lagi saya bisa punya scalable bisnis ya. Dan saya sudah sharingkan di dalam video saya tentang saya punya bisnis ekspor yang sudah jalan secara bisnis autopilot sudah jalan, timnya sudah bekerja benar, sistemnya sudah semua jalan dan saya tinggal fokus untuk bisa bagaimana membuat bisnis-bisnis yang bisa scalable lagi. So di sini saya fokus bagaimana saya bisa untuk membantu Anda supaya Anda pun bisa punya scalable bisnis. Scalable bisnis adalah bisnis yang tidak harus Anda involve di dalamnya, tapi bisnis itu bisa menghasilkan ya passive income dan juga penghasilan dan profit buat Anda dan bisnisnya bisa semakin berkembang karena it's scalable. Scalable itu bisa terus berkembang. Saya bukan hanya membantu Anda bagaimana supaya meningkatkan sales, profit dan sebagainya. Saya juga membantu Anda bagaimana your business can be a scalable business. So, you don't have to be in the business terus-terusan. Anda bisa on the business seperti saya, ya, dan Anda bisa punya bisnis yang berjalan by system. Nah, itu yang namanya business plan, ya, business system. Jadi saya tidak hanya menjalankan bisnis, tapi saya punya bisnis yang bisa scalable. Nah, itu yang saya lakukan saat ini dan sudah berjalan dengan baik. Dan saya punya timnya, saya punya sistemnya. Jadi kalau Anda merasa, aduh saya nggak tahu bagaimana bikin scalable business, don't worry, you just hubungi nomor telepon di dalam link di bawah. Anda bisa hubungi tim saya dan kita bisa konsultasi strategi bisnisnya seperti apa, ya. Dan nanti kita bisa pikirkan bagaimana plan ke depan. If you want to have a scalable business in your business, yang saat ini mungkin saya sudah jalan bisnis A, tapi saya pengen punya bisnis B yang tidak harus ada saya di sana, sistemnya jalan, timnya jalan. Ya, tapi tentunya nanti saya akan kualifikasi ya, apakah Anda cocok dan sebagainya itu akan kita cek dulu, kita tes dulu. Karena tidak semua bisnis bisa scalable. Tentunya kita mesti lihat bisnis modelnya bagaimana, produknya seperti apa, marketnya di mana dan sebagainya. Kita harus ada tesnya dan sebagainya. So, this is the business system that I actually lakukan saat ini dan saya bantu klien-klien saya yang sudah berjalan dan mereka bisa punya scalable business juga. Ya, penting ya. Bisnis yang sekarang saya ada nggak apa-apa, itu lakukan karena it's your passion pastinya ya kan. Kalau nanti mau punya sistem ya tentunya harus Anda buat sistem juga. Tapi di luar itu Anda bisa bangun scalable business yang bisa memberikan Anda income yang mungkin bisa memberikan passive income buat Anda. Oke, so kesimpulan buat Anda adalah if you want to create a system in your business, pertama Anda harus ada mindsetnya tepat. Kedua adalah business plan. Ketiga bisnisnya harus jelas ya apa. Dan bisnis sistemnya harus jelas. Jadi sistem bukan tentang SOP, bukan tentang job desk yang jelas, KPI dan bangun. Ya itu bagian dari manajemen sistem, yes. Tapi sistem yang lebih bagus adalah start from your mindset and then your goal and plan and then baru sistem bisnisnya Anda create. Kalau Anda bingung, Anda bisa klik ataupun cek nomor di bawah, WA di bawah, Anda bisa hubungi tim saya. Oke, so sukses selalu, take care and salam pengusaha.